Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada ibadah hari ini, Minggu 13 Maret 2022. Kami mengucapkan selamat datang di kanal MDC Medan. Doa kami kiranya Anda sekalian diberkati dengan pelayanan ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda Tuhan dengan segenap hati. Sebelumnya, mari kita simak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 107 ayat 32. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam jemaat para tua-tua. Tetapi aku, berkat kasih setianya yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahnya, sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus dengan takut akan Dia. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih telah memanggil dan memilih kami menjadi ahli waris-Mu. Sungguh, kami rindu selalu berdiam di tempat Engkau berdiam. Terima kasih telah mempersatukan kami di tengah-tengah jemaat gereja-Mu ini. Kami boleh bertumbuh menerima pengajaran firman, bersekutu dan saling bersaksi menguatkan satu dengan yang lain. Teruslah bekerja menyempurnakan gereja-Mu ini, termasuk lewat ibadah saat ini. Berkati dan urapilah semua hamba dan jemaat-Mu yang beribadah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Kami datang kepadamu Tuhan, membawa segala persembahan kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Satu nama yang berkuasa, satu nama yang olehnya kita dimenangkan, kita diselamatkan. Nama yang berkuasa atas segalanya. Segala kuasa di langit dan di bumi tunduk di hadapannya. Nama itu yang kami sembah, nama itu yang kami puja saat ini di ruang-ruang ibadah kami. Kami sembah, kami puja, kami muliakan. Oh Yesus Raja segala raja. Kami nyanyikan Hosana, 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 layak dipuji
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sederhanakan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Mampukan kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun setiap kami yang akan mendengar. Sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya sama-sama kita katakan amin. Di minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang komitmen kepada Tuhan. Dan minggu ini tidak kalah pentingnya kita berkomitmen kepada gereja lokal atau tubuh Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengetahui jemaat adalah inisiatif Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang membangun jemaatnya. Kata jemaat di sini di dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata church atau gereja. Di dalam bahasa Yunani memakai kata eklesia atau orang yang dipanggil keluar. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi gereja bicara tentang himpunan orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib dengan tujuan yang mulia. Jadi gereja bukan bicara tentang gedung, gereja bukan bicara tentang organisasi, gereja bukan bicara tentang sinode atau aliran tertentu, tapi gereja bicara tentang himpunan orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya gereja tidak dapat dihancurkan Bapak Ibu. Gereja secara bangunan mungkin bisa dihalangi untuk dibangun. Gereja secara gedung mungkin bisa saja ditutup dan dihancurkan dan dibakar. Tapi gereja dalam arti sesungguhnya yang artinya adalah himpunan orang-orang percaya tidak mungkin dihentikan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa alam maut pun tidak dapat menguasainya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dari gereja. Gereja harusnya bersumber dari pengenalan kita yang benar tentang anak Allah. Bukan daripada yang lain. Relasi kita dengan Tuhanlah yang akhirnya menjadi dasar bagi gereja itu bisa dibangun kembali. Nah, bicara tentang komitmen kepada gereja lokal, kata komitmen di sini, kalau kita pelajari dari minggu lalu, kata komitmen itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Kata komitmen ini berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga dan setia serta disertai dengan pengorbanan. Jadi komitmen itu memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi komitmen itu penting untuk kita lakukan. Kalau kita komitmen kepada Tuhan di minggu lalu, maka hari ini kita mau belajar untuk komitmen kepada gereja lokal. Saya teringat dengan VMM ya. Vibrant Man Ministry, persekutuan kaum pria kita, di dalam 7 komitmennya salah satunya adalah komitmen kepada gereja lokal. Gereja lokal adalah inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan memandang penting sekali bahwa kita itu terhubung dengan gereja lokal untuk bisa memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Komitmenlah yang dibutuhkan di dalam area itu. Mengapa kita perlu berkomitmen? Kita perlu ingat bahwa Tuhan bekerja melalui komitmen. Tuhan selalu berurusan dengan orang-orang yang berkomitmen. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di dalam terjemahan New King James Version yang berkata bahwa commit your way to the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Artinya kalau kita komit kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melakukan sesuatu. Tuhanlah yang akan bekerja. Ingat, Tuhan selalu bekerja dan berurusan dengan orang-orang yang berkomitmen. Dan hari ini kita mau belajar komitmen kepada tubuh Kristus. Ada 5 gambaran tentang gereja lokal yang kita pelajari di dalam buku Hidup Berjemaat.
Yang pertama, gambaran gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Yang kedua sebagai keluarga. Yang ketiga sebagai bangunan atau bait Allah. Yang keempat sebagai laskar Kristus. Dan yang kelima adalah sebagai pengantin, mempelai wanita Kristus. Dan hari ini bicara tentang komitmen kepada gereja lokal. Saya akan ngambil satu gambaran yang paling jelas. Yaitu bicara tentang tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Seluruh kita adalah tubuhnya. Masing-masing kita adalah sesama anggota daripada tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, adalah tidak mungkin kalau kita terikat atau berkomitmen kepada Tuhan, tapi di saat yang sama kita tidak terikat atau berkomitmen kepada gereja lokalnya, yaitu tubuhnya. Tidak mungkin kita mengasihi kepala, tapi kita tidak mengasihi tubuhnya. Gak mungkin kita mengasihi kepala lalu kita membenci tubuhnya. Kalau kita minggu lalu belajar mengasihi sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar mengasihi tubuhnya. Memang bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian. Kepala bicara tentang pribadi yang sempurna, tapi bicara tentang tubuh Kristus adalah yang tidak sempurna dan terus disempurnakan. Untuk itulah ada banyak orang kemudian gagal untuk berkomitmen di gereja lokal. Nah, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, apa sih kondisi dari gereja menurut gambaran yang pertama, yaitu tentang tubuh Kristus. Di dalam Efesus 4:16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita melihat ayat Efesus 4:16 ini, kita dapat menemukan 3 kondisi tentang tubuh, yaitu menggambarkan tentang gereja. Bagaimana seharusnya gereja, bagaimana seharusnya kita sebagai tubuh Kristus. Yang pertama dikatakan tubuh itu kondisinya rapi tersusun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tubuh kita semuanya sudah rapi tersusun. Semuanya sudah didesain sedemikian rupa sehingga posisi dan fungsinya itu tepat guna. Bayangkan kalau mata kita ada di bawah telapak kaki kita, maka akan sangat sulit kita melihat sesuatu. Kita perlu angkat kaki kita untuk melihat sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau lubang hidung kita berada di atas dan bukan di bawah. Waktu hujan seperti masa sekarang ini, maka kita akan sibuk untuk menutupi hidung kita karena lubang hidung kita menghadap ke atas. Kita bisa melihat bahwa tubuh kita saja disusun dengan begitu rapi, demikian juga tubuh Kristus. Setiap kita disusun juga dengan rapi, punya bagian peran masing-masing. Kondisi kedua dari keadaan tubuh yang adalah gereja, gereja adalah tubuh Kristus adalah terikat menjadi satu. Kita sebut tubuh karena apa? Di situ terdiri dari berbagai macam organ tubuh yang diikat atau terhubung menjadi satu. Ingat, kata komitmen artinya keterikatan. Jadi bicara tentang komitmen kepada tubuh Kristus artinya kita mengikatkan diri kita dengan himpunan orang-orang percaya yang dipanggil daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita perlu terikat satu dengan yang lain. Itulah baru bisa disebut gereja. Kita nggak bisa hidup individualistis. Kita perlu hidup secara korporat, kita perlu hidup secara bersama, kita perlu terikat satu dengan yang lain supaya gambaran yang ketiga tentang tubuh dapat tercapai, yaitu kita supaya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tangan hanya bisa berfungsi dengan baik kalau dia terhubung dengan tubuh. Tangan meskipun dia punya banyak potensi, punya banyak otot, bisep dan trisep. Tapi kalau itu terlepas dari tubuh, maka tangan tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Bahkan tangan tidak berguna. Tangan tidak berdaya sama sekali. Itulah hidup Anda dan saya Bapak Ibu sekalian. Kita didesain untuk hidup secara bersama-sama. Ketika manusia diciptakan di dalam Kejadian 2:18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita didesain untuk bersosialisasi. Kita didesain untuk hidup bersama-sama. Kita mungkin bisa beribadah sendirian sama Tuhan. Tapi kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendirian. Tangan hanya bisa berfungsi kalau dia terhubung dengan tubuh itu sendiri. Namun mengapa zaman sekarang ada banyak orang gagal untuk berkomitmen kepada gereja lokal? Kita melihat ada banyak orang itu kemudian suka pindah-pindah gereja lokal.
Saya coba telusuri dan saya menemukan 2 alasan. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan. Mereka tidak tahu bahwa apa peran mereka sebagai tubuh Kristus. Mereka berpikir tangan bisa berfungsi keluar dari tubuh. Kita tidak bisa berfungsi maksimal kalau kita tidak terhubung, kita tidak terikat kepada tubuh Kristus yang ada. Kita hidup di tengah-tengah masa postmodern di mana semua masyarakat semakin non-komunal dan non-komital. Orang semakin tidak mau untuk bersosialisasi, tidak mau hidup secara komunitas, orang hidup secara individual. Atau yang kedua, orang bisa hidup, orang zaman sekarang enggan untuk berkomitmen karena berat rasanya. Aduh, aku pengen bebas, aku gak mau terikat dengan peraturan-peraturan tertentu. Ada banyak orang gagal melakukan komitmennya kepada gereja karena ketidaktahuan. Tapi yang kedua, saya menemukan karena adanya kesalahpahaman tentang komitmen kepada gereja lokal. Ada banyak orang mungkin merasa bahwa ketika dia setia datang di sebuah gereja lokal tertentu, artinya dia berkomitmen kepada gereja lokal tertentu itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita tanpa ada tindakan nyata tentang komitmen kita kepada gereja lokal itu tidak ubahnya hanya seperti kita cuma numpang hadir tapi tidak berkomitmen. Kita cuma menjadi peserta tapi bukan anggota tubuh. Kita cuma simpatisan belaka. Kita perlu terhubung dengan gereja lokal. Kita perlu bertanggung jawab kepada gereja lokal tertentu. Kita perlu memberikan pertanggungjawaban kita kepada tubuh Kristus yang lain. Itulah baru bisa disebut sebagai tubuh Kristus atau orang yang berkomitmen kepada tubuh Kristus. Ada juga orang yang salah paham, menilai bahwa dirinya bisa tumbuh di beberapa gereja lokal yang lain lebih daripada satu, bahkan melayani di beberapa tempat yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa fokus dan memberikan segalanya, sama seperti kata komitmen, yaitu keterikatan untuk melakukan sesuatu, kita perlu memutuskan untuk setia kepada satu hal, memutuskan untuk setia membangun tubuh Kristus di salah satu tempat tertentu. Bapak Ibu sekalian, gereja secara universal bisa digambarkan sebagai kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus yang dipanggil pada kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Ya, itu gereja universal. Tapi ada juga yang disebut sebagai gereja lokal, di mana gereja lokal adalah bagian dari gereja universal. Tapi disitulah kita memberi pertanggungjawaban kita. Disitulah kita diajar, disitulah kita dididik, disitulah kita ditegur, disitulah kita dibangun. Dan kita perlu menghubungkan, mengikatkan diri kita, mengkomitkan diri kita kepada tubuh Kristus yang lokal itu. Ada juga orang berpandangan bahwa gereja itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan dia. Kalau dia melihat ada gereja yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dia, maka dia dengan begitu mudah bisa keluar ke tempat lain untuk mencari kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, gereja ada bukan supaya kita mencari keuntungan dari situ. Gereja ada supaya kita bisa melayani tubuh Kristus yang lain. Dan semua orang melakukan bagiannya, sehingga kita pun akhirnya dilayani dan kita sama-sama bisa bertumbuh. Kita ada harusnya untuk melayani gereja dengan karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan hasil sampingnya, kita akan diteguhkan oleh pelayanan orang lain yang melakukan hal yang sama seperti kita. Kalau kita harapin gereja ini mau bertumbuh, mari kita duluan bertumbuh. Kita perlu ingat bahwa gereja ini bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan kita. Gereja ada supaya tujuan Tuhan itu boleh digenapi di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita punya peran Bapak Ibu. Berfungsilah, bekerjalah. Pakailah seluruh talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 11-12 firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan ada 4 jawatan rohani. Ada orang yang dipanggil sebagai rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar. Tujuannya untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Setiap Anda dan saya punya peran. Setiap Anda bahkan Tuhan kasih talenta dan karunia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 disebutkan ada 9 karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Setiap kita pasti Tuhan kasih karunia. Pertanyaannya adalah bukan apakah kamu punya karunia atau tidak. Tapi apakah kamu sudah melayani Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan beri dalam kehidupanmu atau tidak. Pertanyaan yang paling penting bukan soal apakah kamu punya karunia atau tidak. Tapi pertanyaan adalah apakah kita sudah berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang
tidak tahu bahwa dia harus berkomitmen. Ada banyak orang salah paham tentang komitmennya kepada gereja lokal. Itulah sebabnya ada banyak orang kemudian menjadi fobia kepada gereja lokal. Mereka takut untuk terhubung dengan gereja lokal. George Barna, research bahkan mengatakan 35% dari orang percaya berpendapat bahwa mereka tidak perlu berkomitmen kepada gereja lokal. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin kita berpikir orang yang komitmen kepada gereja lokal adalah orang yang datang 3 kali sebulan. Padahal orang yang berkomitmen kalau kita lihat di perjanjian baru sungguh luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 kita dapat membaca dikatakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bersekutu. Mereka selalu berfellowship satu dengan yang lain. Itu adalah kebutuhan orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 bahkan dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka berkomitmen, mereka ketemu secara rutin setiap hari. Itulah sebabnya biasanya orang-orang yang memiliki fobia komitmen. Ada 3 hal yang biasa mereka lakukan. Mereka akan suka debat yang pertama. Orang yang suka debat ini adalah orang-orang yang mempertanyakan mengapa, apa dasar rohaninya kalau saya harus memilih satu tempat gereja lokal saja. Bukankah saya bebas bisa menghadiri beberapa ibadah yang lain. Kita perlu ingat bahwa di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kita harus ada di dalam sebuah pengayoman. Tiap keanggotaan gereja kita belajar bahwa ada penatua, ada pemimpin gereja yang bertanggung jawab atas kesehatan rohani jemaat. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tuhan mengatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghubungkan diri kita, mengikatkan diri kita dalam sebuah gereja lokal di mana di situ ada pemimpin yang kemudian mereka akan berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka bertanggung jawab menjaga kehidupan kita. Bahkan di dalam perjanjian baru kita dapat menemukan yang bahwa tentang disiplin gereja di situ, itu pun perlu untuk kita terhubung di dalam sebuah gereja lokal. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 12-13 dikatakan, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat dihakimi oleh Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Di sini digambarkan bahwa ada satu garis yang jelas, ada satu garis batas yang jelas antara siapa yang jemaat, siapa yang tidak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di luar tidak mengikatkan diri kita kepada gereja lokal, maka semua peran pembimbing rohani, semua peran pengayoman itu kita kehilangan akan akses akan itu. Tapi kalau kita mengikatkan diri kita kepada tubuh Kristus, maka akan ada orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita yang akan berjaga-jaga atas kehidupan kita. Kita perlu hidup untuk terikat, terhubung dengan orang-orang lain. Bahkan Yesus menasehati di dalam Matius 18 ayat 15-17. Kalau ada orang yang mau kita tegur, dikatakan tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak, kita harus bawa seorang atau 2 orang sebagai saksi. Dan jikalau tidak lagi dikatakan, sampaikanlah soalnya ini kepada jemaat. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak terhubung kepada jemaat, bagaimana mungkin gereja bisa menasehati dan bisa menegur dia? Kita perlu terhubung kepada sebuah jemaat lokal supaya kita bisa ditegur, supaya kita bisa diingatkan akan hal-hal yang mungkin kita lupa. Orang-orang yang tidak mau berkomitmen, yang pertama suka debat, suka komplain. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak mau komitmen, sukanya adalah lompat sana, lompat sini. Mereka adalah seorang pelompat. Ini bicara tentang orang yang keluar masuk gereja, di mana kalau ia sudah bosan atau tidak senang dengan gereja lokal tertentu,
maka dia akan dengan mudahnya keluar sebagaimana dengan mudahnya dia datang. Ini adalah orang-orang yang suka menerima manfaat dari gereja, tetapi tidak bertanggung jawab kepada segala bentuk kepemimpinan atau orang percaya lainnya. Dia adalah orang yang gak pernah memberikan pertanggungjawaban kepada orang lain. Dia mau hidupnya semau dia. Dia mau hidup sebebas-bebasnya. Sehingga kalau dia sudah merasa bosan, dia tinggal mudah saja, dia pindah-pindah saja. Kita perlu ingat bahwa semua orang percaya dipanggil untuk setia kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Dan juga setia kepada satu dengan yang lain, yaitu tubuh Kristus. Banyak orang setia kepada kepentingan mereka sendiri, tapi belum tentu mereka setia kepada kepentingan orang banyak, kepada jemaat yang berkumpul. Kita perlu menghubungkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang komitmen itu bukan kontrak, Bapak Ibu. Komitmen itu adalah covenant. Kontrak sama covenant dua hal yang sangat berbeda. Kontrak adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang tidak saling percaya. Tapi covenant bicara tentang perjanjian dilakukan oleh dua orang yang saling percaya. Kalau di dalam kontrak akan dibatalkan jika salah satu pihak gagal melakukan bagiannya. Maka kontrak tersebut bisa dibatalkan dan pihak yang lain dibebaskan dari segala tanggung jawab mereka. Tapi di dalam covenant Bapak Ibu sekalian, jika salah satu pihak gagal melakukan bagiannya, pihak yang lain tetap memutuskan untuk melakukan bagiannya. Karena dia mengasihi orang yang dia covenantkan. Ini bicara tentang satu ikatan yang sangat dalam. Komitmen kepada tubuh yang sangat dalam. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di gereja bukan sistem kontrak, tapi covenant. Kita dipersatukan oleh darah Kristus, bukan oleh perjanjian apapun yang lain. Covenant dibangun atas dasar kepercayaan. Dua orang yang saling percaya. Sebaliknya kontrak, dua orang yang saling tidak percaya. Covenant karena saling percaya. Kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, segala apapun yang terjadi dalam gereja lokal, dalam tubuh Kristus, yang meskipun awalnya kita tidak enak rasanya, tidak menyenangkan bagi kita, menyakiti kita mungkin mulai kecewa, kita perlu tetap percaya bahwa kalaupun itu diizinkan kita alami ketika kita terikat dalam sebuah gereja lokal, itu Tuhan pakai untuk membentuk Anda dan saya semakin indah di matanya. Ingat, covenant. Makanya saya senang di gereja lokal kita punya covenant member. Jemaat ikat janji. Jemaat yang bukan cuma sekedar ngomong tapi secara actionnya, hidupnya berkomitmen membangun gereja lokal ini. Kalaupun satu kali saya bertemu dengan gereja lokal yang kemudian mengecewakan saya tetap memutuskan untuk memberikan yang terbaik. Karena saya tahu saya tidak melayani tubuhnya saja, tapi saya melayani sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kelompok ketiga dari orang yang tidak suka kepada gereja lokal, komitmen kepada gereja lokal adalah mereka yang suka menyangkal. Menyangkal akan betapa pentingnya fellowship. Mereka berpikir apalagi khususnya di tengah-tengah masa pandemi sekarang, kita mengenal ibadah onsite dan ibadah online. Ada banyak orang yang tidak mau berkomitmen kemudian beranggapan bahwa mereka yang penting adalah ada handphone, ada tablet, ada laptop, ada jaringan internet. Ya sudah cukup, saya sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Saya tidak perlu hadir secara onsite, saya tidak perlu terhubung dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu saja menghilangkan sisi terpenting daripada sebuah gereja lokal, yaitu bicara tentang persekutuan, tentang keterikatan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Saat ini orang ke gereja selalu fokusnya ke dirinya. Apa yang bisa kudapatkan? Jarang sekarang orang pergi ke gereja berpikir, saya harus pergi ke gereja karena saya tahu mungkin Tuhan akan berbicara secara khusus kepada saya melalui firman Tuhan yang akan saya dengar hari ini. Saya harus ke gereja karena apa? Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya. Mungkin dia tempat duduknya di samping saya bisa menolong, memberikan kesaksian, menguatkan dia. Atau kita mungkin pergi ke gereja karena pengen memberi semangat kepada pemimpin kita. Karena dengan kehadiran kita mungkin bisa memberikan dorongan sehingga dia bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita seringkali cuma fokus kepada kita, tapi kita lupa fokus kepada orang lain. Bicara tentang tubuh, kita harus bicara tentang memperhatikan seluruh anggota tubuh yang lain. Mengapa penting komitmen itu Bapak Ibu sekalian? Komitmen bicara tentang keterikatan. Tubuh ini hanya bisa berfungsi kalau kita terikat satu dengan yang lain.
3 poin penting tentang keterikatan dalam tubuh. Yang pertama, supaya bisa berfungsi Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 berkata demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tidak ada anggota tubuh yang tidak boleh berfungsi, yang tidak berfungsi. Semuanya harus berfungsi. Setiap kita pasti punya peran tertentu di dalam gereja lokal. Ingat, kalau kita punya anggota tubuh yang menempel tapi nggak punya fungsi apa-apa, bisa jadi itu adalah tai lalat atau mungkin bisa jadi itu adalah tumor. Itu bisa merugikan. Jangan sampai kita terhubung ke dalam gereja lokal tapi kita tidak melakukan peran dan bagian kita. Kita perlu berfungsi Bapak Ibu sekalian. Fungsi kedua daripada keterikatan atau komitmen kepada gereja lokal adalah dengan kita terhubung, dengan kita terikat kepada tubuh Kristus, maka kita pun mendapatkan pertumbuhan secara rohani Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada bagian dari anggota tubuh kita yang diputus dari tubuh kita sewaktu kita masih kecil. Lalu kita sudah berumur 10 tahun, 20 tahun, anggota tubuh yang tadi diputus sejak kecil itu pasti tidak bertumbuh. Dia pasti akan tetap kecil, bahkan membusuk, bahkan hilang. Udah gak ada lagi sisanya. Tapi yang tetap melekat kepada tubuh kita, itu akan menerima pertumbuhan dari tubuh kita. Apa yang kita makan, itu akan seluruh gizinya akan disalurkan ke seluruh tubuh. Kita hanya bisa mengalami pertumbuhan kalau kita terikat, kalau kita terkomitmen, kita berkomitmen kepada gereja lokal. Kita perlu terhubung dengan gereja lokal Bapak Ibu sekalian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Untuk dapat bertumbuh, kita perlu terikat dengan orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk bisa dewasa, untuk bisa bertumbuh, kita perlu orang lain Bapak Ibu sekalian. Kita perlu orang lain yang bisa menolong kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita. Kalau ada anggota tubuh kita yang terus bertumbuh dia, tapi nggak ada fungsinya atau bahkan merugikan kita, bisa jadi itu adalah kanker. Kanker adalah sel yang berkembang biak atau membelah diri yang tidak normal. Semakin bertambah banyak. Kita perlu waspada dengan bagian dari anggota tubuh kita yang disebut kanker itu. Demikian juga di dalam tubuh Kristus, jangan sampai Anda dan saya mengambil peran sebagai tumor atau kanker. Terhubung tapi tidak punya fungsi. Bahkan lebih parah lagi, kita terhubung tapi kita menghancurkan anggota tubuh yang lain. Apalagi kalau kanker sudah metastase, sudah tersebar stadium 4. Dia akan merusak seluruh jaringan tubuh kita. Kita nggak boleh jadi pribadi yang seperti itu. Kalau kita adalah hidup dalam sebuah gereja lokal Bapak Ibu sekalian, maka Anda dan saya mendapatkan kepimpinan dari orang-orang yang Tuhan taruh sebagai otoritas di atas kita. Kita akan mendapatkan makanan rohani secara teratur. Kita akan mendapatkan pribadi yang bisa menjaga kita secara rohani daripada bahaya. Yang merawat kerohanian kita, bahkan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak terikat dalam gereja lokal, maka kita akan kehilangan semua manfaat-manfaat itu. Kita perlu ingat, dengan keterikatan, dengan komitmen kepada gereja lokal, kita sebagai tubuh Kristus dapat berfungsi. Kita sebagai tubuh Kristus dapat bertumbuh. Kita sebagai tubuh Kristus dapat, yang ketiga adalah merasakan anggota tubuh yang lain. Kita bisa saling senasib dan sepenanggungan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan bahwa karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Untuk bisa bertumbuh, berfungsi, dan kita bisa merasakan senasib sepenanggungan dengan jemaat yang lain, kuncinya adalah kita terikat di dalam satu tubuh. Kalau kita melihat, kalau satu kali, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, apakah Anda pernah sakit gigi? Kalau kita sakit gigi yang sakit tapi mata kemudian memberikan ekspresi sakit. Bahkan tidak sedikit mata yang kemudian mengeluarkan air mata karena saking sakitnya gigi itu. Bahkan tangan langsung kemudian memegang pipi yang berdekatan dengan gigi yang sakit itu. Padahal gigi yang sakit, tapi semuanya ikut ambil bagian, ikut mengekspresikan kesedihan atau kesakitan yang sama. Demikian juga kalau kita hidup di dalam tubuh Kristus, setiap kita akan ikut merasakan satu dengan yang lain. Kita akan merasa senasib dan sepenanggungan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Gereja sebagai tubuh, komitmen kita di dalam tubuh Kristus. Yang pertama kita perlu ingat gambaran gereja lokal sebagai tubuh adalah gereja itu adalah disusun rapi.
Gereja itu terikat menjadi satu. Gereja itu harus berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kalau kita terhubung dengan tubuh Kristus, dengan itulah Anda dan saya bisa berfungsi, bisa bertumbuh, dan bisa ikut merasakan apa yang menjadi kesusahan dan kesenangan daripada jemaat yang lain. Kita perlu berkomitmen kepada gereja lokal kita. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita perlu belajar saling menerima satu dengan yang lain. Kita perlu belajar menjaga kesatuan roh. Jangan sampai kita diperalat oleh si jahat untuk memecah belah tubuh Kristus. Kita perlu menjaga kesatuan. Kita perlu serasa dan senasib sepenanggungan. Kita perlu saling membangun dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tindakan yang lain mungkin bisa Anda lakukan adalah kita bertekun dan selalu mengikuti ibadah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhi ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Dan justru kita harus semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Kita perlu semakin giat, ada ibadah kita ikuti, ada kesan kita ikuti, ada doa kita ikuti. Jangan ikut pengaruh yang lain. Kita perlu komitmen kepada gereja lokal. Kita perlu ambil bagian di dalam pelayanan Bapak Ibu. Anda dan saya pasti punya karunia. Apapun karunia itu. Bukan soal apa karunianya. Bukan soal besar kecilnya. Tapi soal apa yang kita lakukan dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidupan kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai karunia itu kita kubur dalam-dalam kita gak pernah gunakan. Mari kita belajar juga untuk mendukung visi dan misi daripada gereja kita. Memuridkan semakin banyak orang. Mari kita belajar untuk menundukkan diri kita di bawah otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar. Kalau seseorang tidak bisa taat kepada otoritas rohani, maka tidak ada jaminan bahwa dia bisa tunduk kepada sang kepala gereja, yaitu Kristus. Gambaran paling jelas seseorang yang tunduk kepada sang kepala gereja adalah dia tunduk kepada para pemimpin yang ditaruh di atas kehidupannya. Kita bisa terikat, bisa terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, di dalam memberi persembahan, di dalam pelayanan apapun. Mari lakukan sesuatu, ambil peranmu di dalam gereja lokal ini. Sebagai penutup saya teringat dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah layangan, anggap saja layangan ini bisa berbicara. Ketika layang ini sudah mencapai ketinggian tertentu, layang-layangan ini berkata demikian. Aduh, aku kok cuma setinggi ini. Aku pengen lebih tinggi lagi. Aku pengen bebas. Rasanya tali yang ada di tubuhku ini mengikatku. Rasanya tali ini mengekang aku. Rasanya tali ini yang membatasi hidupku. Aku mau hidup bebas. Aku mau terbang lebih tinggi daripada posisiku saat ini. Lalu tiba-tiba gak berapa lama karena angin begitu kuat. Lalu kemudian terputuslah tali yang ada di layang-layangan itu. Lalu layang-layang itu bersuka cita sekali, sangkanya dia akan terbang semakin tinggi. Sangkanya dia akan terbang semakin tinggi, lebih tinggi daripada posisi waktu dia terikat dengan tali itu. Namun akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa layangan itu karena tidak ada tali itu justru bukan semakin tinggi. Namun justru semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah dan akhirnya jatuh ke tanah. Dari sini kita dapat pelajaran apa? Ingat kata komitmen adalah keterikatan. Yang bisa membuat layang-layang itu tetap tinggi dan makin tinggi adalah adanya keterikatan dengan tali itu Bapak Ibu sekalian. Ingat Tuhan selalu berurusan dengan orang-orang yang berkomitmen. Apakah Anda berkomitmen kepada Tuhan? Apakah Anda berkomitmen kepada gereja lokal? Dan kalau Anda adalah orangnya, firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya dan Dia akan melimpahkan kekuatannya kepadanya. Dan Tuhan mau bekerja melalui kehidupan Anda dan saya yang berkomitmen. Pertama, minggu lalu berkomitmen kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar berkomitmen kepada gereja lokal. Gereja memang tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi gereja terus disempurnakan. Teruslah setia, teruslah berkomitmen kepada tubuh Kristus. Karena kita perlu ingat, tubuh ini yang punya adalah kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi kepala, kita pasti mengasihi tubuh. Kalau kita terikat komitmen kepada Tuhan, sudah pasti kita juga komitmen kepada tubuh Kristus. Sudahkah Anda berkomitmen kepada tubuh Kristus di tempat ini? Sudahkah Anda betul-betul memberi yang terbaik yang bisa Anda lakukan di tempat ini? Memberikan diri Anda untuk pelayanan, submit kepada pemimpin. Mari kita lakukan itu. Saya percaya, ingat covenant dibangun atas dasar kepercayaan. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami di tengah-tengah jemaat ini, kita perlu percaya Tuhan tidak salah menaruh kehidupan kita. Tuhan memakai situasi sulit dan tidak enak itu untuk membentuk Anda dan saya semakin indah di matanya. Mari kita siapkan hati kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami bersyukur karena kami belajar berkomitmen kepada tubuh-Mu, yaitu tubuh Kristus. Kami tahu bahwa kadang mudah berkomitmen kepada Engkau, tapi sulit untuk berkomitmen kepada tubuh-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tapi hari ini kami mau belajar ya Tuhan, justru kami sadar bahwa ketika kami terhubung dengan tubuh Kristus yang lain, terhubung dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, dengan itulah kami bisa berfungsi. Dengan itulah kami bisa melakukan apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengalami pertumbuhan dan kami bisa turut merasakan senasib sepenanggungan dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami punya pemikiran yang kami tidak ketahui tentang komitmen kepada gereja lokal. Ataupun kesalahpahaman kami tentang komitmen kepada gereja lokal. Namun hari ini kami tahu Engkau begitu mengasihi gereja lokal. Engkau begitu mengasihi tubuh-Mu. Itulah sebabnya Engkau mati bagi kami semua ya Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar juga untuk mengasihi tubuh-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk gereja Kristen Masa Depan Cerah Medan di tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh lahir baru, di mana kami boleh diajar, dibimbing, ditegur, kami boleh bertemu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Terima kasih ya Tuhan, untuk para pemimpin yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk Pak Antoni Wan, untuk Pak Manangkaro-Karo, Ibu Asima yang Kau taruh menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kepemimpinan mereka, yang mereka yang berjaga-jaga atas keselamatan jiwa kami dan melakukannya dengan senang hati dan bukan dengan keluh kesah. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami bersyukur untuk gereja kami, dan kami terlebih bersyukur untuk Engkau sang kepala gereja yang bertanggung jawab, yang memelihara gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kaulah menjaga hidupku.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah kemanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, penyertaan perlindungan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Mari kekasih jiwa Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan melindungi engkau dengan kebaikan-Nya, biarlah kesetiaan-Nya memberkati engkau senantiasa berlimpah-limpah mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati engkau senantiasa bahkan selamanya. Yang terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesusku